Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini ngaji lagi bersama rombongan haji mandiri Aman Mulia. Aman Mulia. Iya, bersama Aman Mulia, bener ya? Iya, Aman Mulia Travel Pak Yai. Aman Mulia Travel, alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas dua hal, yaitu ada sholat-sholat sunnah yang sifatnya mu'akkadah, ada sholat-sholat sunnah yang sifatnya ghair mu'akkadah. Ini diantara sholat sunnah yang mu'akkadah itu adalah sholat witir. Menurut mazhab Syafi'i, sholat witir ini adalah sholat yang sifatnya sunnah tapi sangat dikokohkan. Artinya sunnah itu apa Pak Rembun? Sunnah, tahu ya sunnah ya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak ada jadi enggak dosa. Kalau pemahaman sunnah seperti Pak Rembun, maka orang sulit melakukan sunnah karena ditinggalkan nggak apa-apa. Iya. Makanya sunnah itu kalau dikerjakan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi banget. Oh. Iya. Iya. Lah kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya nggak melakukan terus toh deh. Kalau ditinggalkan rugi banget. Lah diantaranya yaitu witir. Witir itu adalah sholat penutup. Jadi kalau kita ada dua hal cara kita sholat witir. Pertama sholat isya, kemudian tidur, kemudian bangun sholat malam. Setelah sholat malam ditutup dengan witir, kemudian zikir. Atau seperti mazhabnya Pak Yai sama Gus Hariri, sholat isyaknya nanti jam 2 malam, jam 3 malam, agar sekalian tahajud. Setelah tahajud witir. Ada yang seperti itu. Kalau Pak Rembun suka mana? Kalau saya suka tidur dulu. Baru bangun jam 1:30. Terus baru itulah sholat tahajud. sholat isya atau sholat tahajud? Tahajud. Ngisanya itu sama-sama kan teman. Oke. Jadi kalau ada dua orang, ada orang yang kebluk, bahasa Jawanya kebluk, bahasa Indonesianya apa ya? Turuan. Enggak, maksudnya bukan bangkong ya. Artinya susah bangun. Oh, iya. Nah, itu kebluk. Kalau orang yang susah bangun itu biasanya sholat isya dulu, kemudian ba'diyah, setelah ba'diyah sholat sunnah mutlak 2 rakaat, setelah itu witir. Setelah witir tidur. Setelah tidur dadak jam 3:30 bangun. Apa yang dilakukan? Tahajud. Setelah tahajud iya, melakukan amalan-amalan soleh apapun, entah doa, entah zikir, tanpa melakukan witir kembali. Loh, katanya witir itu sholat penutup, kok dilakukan di awal? Biasanya kan Ramadan seperti itu. Iya. Jenengan ngoten niku ikut witir napa mboten? Ikut. Terus kemudian tahajud. Malam harinya setelah sahur tahajud. Tahajud jenengan witir malih napa mboten? Mboten. Lah, katanya sholat witir itu penutup. Tapi kok tidak di akhir, justru kadang di awal. Monggo Pak ya dijelaskan. Ya, ini gantian Pak ya Mustafa. Ini gara-gara Pak Rembun ini. Masya Allah. Duh, jadi beban buat saya ini. Gak apa-apa kalau ditanya kan sekitar menjawab ya. Asal jangan disuruh ngerektor aja gitu ya. Itu bebannya berat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabi kan nuzum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Terhadap siapa kamu ikut, niscaya kalian mendapat petunjuk. Ada dua perbedaan dalam amalan sholat witir antara sahabat Abu Bakar Siddiq dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Abu Bakar Siddiq usai salat isya, kemudian salat yang lain, kemudian ditutup dengan witir. Baru beliau tidur. Nanti malam bangun dan tahajud. Artinya mendahulukan witir sebelum tidur. Itu amalan sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, sedangkan sahabat Umar bin Khattab, beliau tidur dulu. Selesai isya, ditambah dengan amalan yang lain, kemudian beliau tidur. Nanti malam bangun, tahajud, kemudian baru ditutup dengan witir.
Dua amalan sahabat yang berbeda ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang benar? Kata Nabi, dua-duanya benar. Sahabatku Abu Bakar, beliau ihtiyat, lebih berpedoman kepada kehati-hatian, maka mendahulukan witir sebelum tidur. Nah, sedangkan sahabatku Umar bin Khattab, beliau itu pede, karena yakin suatu saat malam pasti bangun, makanya tidur dulu, bangun tidur baru tahajud dan ditutup oleh witir. Nah, sekarang bagi kita mau ikut siapa? Nah, sahabat Utsman bin Affan ikut amalannya sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Ali bin Abi Thalib ikut amalannya sahabat Umar bin Khattab. Pak Rembun mau ikut siapa? Gitu kan? Ikut siapa Pak Rembun? Ikut yang tidur dulu. Ikut yang tidur dulu. Ikut Pak Haji, Pak Haji Hariri. Ikut Gus Hariri deh. Tidur dulu, witirnya makanya naik ke belakangan. atas tidurnya. Iya, Gitu. biar naik. Lah, berarti intinya tutuplah sholat malammu dengan witir. Jadi ibaratnya gelas mengo ditutup plek menjadi sempurna. Lah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak witir karena punya pemahaman tak kira witir itu hanya Ramadan tok. Iya. Iya. Iya, Pak Rembun juga gitu. Enggak. Sudah tahu ya berarti ya, alhamdulillah. Karena tak kira witir itu hanya Ramadan tok. Ternyata kita masih punya kesunahan melakukan witir itu setiap hari. Bahkan sebagian mazhab ini mengatakan seakan-akan tidak sunnah, bahkan seperti wajib, di bawah sedikit wajib. Saking pentingnya sholat witir. Makanya kalau fadilahnya sholat witir, monggo Pak Yai, fadilah sholat witir. Biar Pak Win ini kan pengusaha, jadi harus ada hitung-hitungannya. Ini kalau saya witir dapat apa? Pahala pun juga harus banyak. Apa? Pahala pun harus banyak. Loh, ini ibadah kapitalis ya. Enggak, Pak Yai. Pak Yai Mustafa dijelaskan sedikit tentang fadilah witir. Baik ya. Jadi begini ya, kita ini sangat mendambakan ingin diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ingin diakui menjadi umat Nabi berarti ikuti jejak dan amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul witir maka kita pun witir. Ya. Karena witir ini luar biasa sehingga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walau hanya 1 rakaat, yang penting jangan sampai tidak, itu harus dilakukan. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya perbedaannya ada keistimewaan tertentu di bulan Ramadan. Witirnya sunnah diberjamaahkan. Kalau di luar kan tidak. Kemudian juga ketika berjamaah sunnah dikeraskan witirnya Ramadan, di luar kan tidak gitu ya. Saking hebatnya sholat witir sehingga dianjurkan sholat witir walau rakaatan, sekalipun hanya 1 rakaat saja. Ya syukur-syukur 3 rakaat dan maksimal adalah 11 rakaat. Ya. Itu diantaranya. Ya. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya tentang sholat malam ini, baik itu sholat witir ataupun sholat malam yang lain. Monggo, nek menawi kepingin tangklet pakai bahasa Indonesia. Karena Pak Yai Mustafa nggak paham bahasa Jawa. Monggo. Jawa nggak apa-apa. Jadi saya belajar bahasa Jawa. Gitu. Iya, Jawa ya. Monggo menawi enten ingkang tanglet Di witir itu minimal 1 rakaat. minimal 1 rakaat, paling maksimal 11 rakaat. Maksimal 11. Penting ganjil. Yang penting ganjil. Kalau 2 rakaat berarti tidak witir. Itu namanya genap. Witir kan ganjil. Lah, tapi niatnya kok witir, tapi kok 2 rakaat. Makanya ditambahi usolli sunnatal wirid rakaatain minal witri. Jadi malaikat DP gitu. 2 rakaat itu masih DP. Nanti ada penutupnya yaitu 1 rakaat. Cara melakukan ada yang seperti sholat maghrib, jadi langsung 3. Ada yang tanpa tahiyat awal langsung 3, 1 kali salam. Bisa. Yang penting ganjil. Ada yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam.
atau 2 rakaat baru 1 rakaat. Ya, betul. Itu 2, 2, 1. Atau 2 2 2 2 1. Yang penting ada satunya. Yang penting ada satunya. Manis. Ya, yang penting ada ganjilnya. Atau 2, 3 boleh, tergantung formasinya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang bertanyakan, sholat malam sudah selesai ya? Sholat witir, jadi nanti malam setelah tahajud witir, alhamdulillah. Selamat tadi Pak Hasan kok jejer saya. Ini kok 2 rakaat terus, 2 rakaat terus. Wah, ini jangan-jangan belum witir. Tak tanya nih, sudah witir Pak Hasan? Belum. Apakah harus? Ya harus. Yang di Masjidil Haram ini. Untung saya dekat sama Pak Hasan juga. Wah. Oh, akhirnya kesetrum ya. Pak Hasan. Oh, berarti kemarin malam nggak witir? Kemarin malam nggak witir? Wah. Kalau malam-malam saya nggak sholat malam. Iya, ini betul. Jam 1 saya sudah bangun itu masih. Tapi insya Allah nanti kita zuhur agak awal karena Pak Rembun mau ngajak saya tawaf. Oke. Berapa putaran? 7. Yo, ojo 7 dhisik cah yo. Iya. 1 atau 2, Oke. 3 dulu. Oke, nanti kita ndres Quran soalnya tahu kan Quran 7 yo ora keberdres Quran kok. 1 dulu lempok. Oke. Sekarang masalah tuh tawafil haid. Ini masalah-masalah tawafnya orang yang haid. Hadhil masalah wa ya haidul mar'ati qabla tawafir rukni. Ini masalah yaitu haidnya perempuan ketika sebelum melakukan tawaf rukun. Waqa'a fiha as-su'al wa ala arba'ati aqsamin. Ini terjadi pertanyaan di 4 bagian. Kismun. Bagian yang pertama, in qata'at damu haidihinna yauman biwasitati dawain. Yang pertama adalah orang ini pada masa hari haid akhirnya melakukan tawaf. Untuk bisa melakukan tawaf dia bawa obat. Nah, kemudian minum obat. Dia suci hanya saat tawaf sehari itu. Akhirnya faghtasalna wa tufna summa ada alaihina adamu ba'da tawafi fi zamanil ada. Akhirnya setelah darah ini berhenti, beliau mandi haid, setelah itu melakukan tawaf rukun. Setelah melakukan tawaf rukun selesai dadak keluar lagi nerusin headnya seperti zaman yang sudah berlaku, karena yang diwajibkan suci saat apa? Tawaf. Saat tawaf. Cuti head untuk tawaf. Cuti head untuk tawaf. Nanti yang jawab Pak ya Mustafa. Wal qismu atsani. Wah, iki penak duwe wong alimi ngene iki ya. Seden karena gue takok-takokan. In qata'a adamu yaum biduni sababin. Wa ada kadzalika fi zamanil adah ba'dal ghusli wat tawaf. Permasalahan yang kedua adalah darahnya itu berhenti hanya sehari tanpa sebab. Biasanya kan Pak Rembun istrinya biasanya headnya itu teratur atau tidak? Teratur kan? Biasanya tanggal 4 ya tanggal 4 terus. Iya. Ini yang head Pak Rembun apa isinya? Istrinya bukan saya. Berarti teratur ya headnya ya. Berarti ini namanya mar'ah mumayyizah, wanita yang bisa membedakan ini adalah hari-hari headnya. Biasanya tanggal 4, 5, 6 sampai Mekah nih. Kemudian masuk waktu haji, mau melakukan tawaf rukun, dadak, waduh, ini nggak bawa obat. Bagaimana ini? Kalau ini tawaf rukun nggak dilakukan, nggak bisa jadi haji, sudah bayar ratusan juta. Akhirnya kita berdoa bareng-bareng. Nah, kita berdoa bareng-bareng, didoakan, alhamdulillah, mandek tanpa sebab. Mandek ajaib ini. Lah, kemudian setelah mandek, mandi, tawaf, setelah tawaf keluar lagi. Ya, ini bagaimana? Wal qismu atsani, ats-tsalits wal qismu atsani itu tofna qablan kita iddami wal ghusli. Jadi tawaf sebelum berhentinya darah dan sebelum mandi. Ya, permasalahan yang keempat adalah safarna biduni tawafin. Mereka melakukan perjalanan dengan tanpa tawaf. Nah, ini mungkin dari permasalahan awal, monggo Pak Kiai Mustafa, bagaimana kalau ada wanita yang dengan sengaja membawa obat hanya untuk mengejar tawaf rukunnya, karena saat tawaf rukun harus suci. Ini permasalahan pertama dan kedua. Monggo dijelaskan Pak Yai. Padahal sekalian aja baca aja sama Kiai ya.
Sudah ada jawabannya di sini tuh, ya. Fal qismul awal wasani tawafuhunna sahihun ala ahadil qawlain. Itu perempuan tersebut adalah sahih gitu ya. Jadi boleh karena kepentingan kita untuk melaksanakan rukun baik umroh maupun haji, bagi wanita yang dikhawatirkan ketika tawaf kemudian terjadi haid, nah sebelum haid minum obat dulu, sehingga pada hari tawaf haidnya sudah putus, kemudian selesai tawaf mengalir lagi. Itu hukumnya adalah di sini tawafuhunna shahihun ala ahdil qaulain. Macam Mungkin Ibu ada pertanyaan? Jadi tawaf panjenengan ketika yang penting saat tawaf itu darah betul-betul berhenti, kemudian jenengan mandi haid, setelah mandi haid baru melakukan tawaf. Lah entah setelah itu keluar lagi, tawaf sudah selesai, maka tidak apa-apa. Monggo mungkin ada pertanyaan tentang haid. Kalau keluar lagi ketika tawaf berikut ya. Jadi pas lagi tawaf, lagi tawaf, ser. Obatnya kurang manjur itu ya. Niki, monggo Pak Yai dibaca. Syekhul Imam wa kadzalika al-mar'atu al-haidu idza lam yumkinha tawaful fardi illa haidun bihaitsu la yumkinuha at-ta'akhkhuru bi Makkah fa fi ahadi qaulil ulama alladziina yujibuna tahara 'ala ta'if idza tafat al-haidu awil junubu awil muhdisu aw hamilun najasati mutlaqan ajzau at-tawaf wa 'alaihi damun. Ini Ustaz Khalid langsung senduk-senduk berarti dia sudah paham. Ibu-ibu sudah paham napa dereng? Berarti dijelaskan. Jadi menurut Syekhul Islam bahwa wanita yang haid itu ketika tidak memungkinkan tawaf fardu kecuali dalam keadaan haid, akhirnya maksudnya bihaitsu la yumkinu at-ta'akhur bi Makkah. Dia tidak bisa mengakhirkan dirinya di Mekah. Maka menurut salah satu kaulnya ulama yang mewajibkan suci bagi orang yang tawaf, ketika seorang haid itu tawaf atau junub awil hadas au hamilun najas, maka cukup baginya tawaf wa alaihi damun dan baginya membayar dam. Jadi ketika tiga waduh kroso iki. Orang haid itu kroso ya Pak Rembun ya? Nggak tahu. Benar ini. Jawabnya nggak tahu tapi benar. Nggak tahu tapi benar. Nggak tahu tapi benar. Justru kalau bilang iya, nah curiga tuh. Ini Pak Rembun apa bukan gitu. Gitu. Berarti memang nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi benar. Nggak tahu tapi benar. Tapi benar. Nggak tahu tapi benar. Iya, gitu. Wong dia nggak pernah haid. Iya. Kalau bilang tahu curiga kita. Ini Pak Rembun bukan ya gitu. Bagi ulama yang mewajibkan bahwa tawaf dalam keadaan suci, maka di tengah-tengah tawaf fardu itu dia dia keluar haid atau junub. Kok iso junub piye keterangannya ya? Iya, waktu tawaf kok tahu-tahu junub. Iya. Melihat dengan syahwat kali. Gitu. Itu pertanyaan siapa kemarin itu? Enggak kerasa kan gitu kan. Iya. Nyetrum lah. Itu ya sudah selesai di situ. Apabila tidak dimungkinkan untuk ta'akhur, mengakhirkan, ini tak berhenti dulu, nanti menunggu suci, kemudian baru tawaf rukun. Bila tidak memungkinkan, nanti ketinggal rukun-rukun yang lain, wajib yang lain. Maka cukup selesai di situ. Maka bagi wanita yang haid itu wajib baginya bayar dam. Tinggalan pesawat loh. Mungkin ada yang lain? Nggih, Pak Win. mungkin sedikit mewakili perempuan kali ya, takut lupa. Nah, ini kan masa tawaf kan di Masjidil Haram. Iya. Pas di Arafahnya bagaimana? Hmm. Apakah sama seperti itu? Harus tidak haid atau haid boleh apa bagaimana? Monggo Pak Yai dijawab. Itu ketika tawaf. Apakah di Arafah ketika kita wukuf di Arafah itu diwajibkan untuk suci? Walah, wukuf itu lama kalau diwajibkan suci. Siapa yang bertahan 2 hari 2 malam ya? Monggo Pak Kiai. Itu jawabannya sudah jelas tadi sama Pak Kiai. Iya, wukuf itu kan lama katanya, 2 hari bisa 2 hari 2 malam gitu kan. Itu isya berarti ketika orang wukuf ya dan dalam keadaan tidak sholat, itu kondisi sehat itu tidak mengapa.
Dan wukuf itu tidak mesti berjam-jam gitu kan. Kalimatnya walau maron, awana iman gitu ya. Meskipun hanya lewat saja, dalam tidur itu. Hanya afdolnya dalam keadaan suci. Sama halnya seperti dengan sa'i. Sa'i tidak disyaratkan harus suci ya gitu. Beda dengan tawaf itu. Hanya afdol kalau dalam keadaan suci. Wa yusannu kaunu daf'ihi bisakinatin. Jadi ketika di Arafah itu yang disunahkan adalah ketenangan fisik, ketenangan batin. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Hai sahabat-sahabat semua orang mukmin, as-sakinah as-sakinah, tenang. Jadi nanti kalau di Arafah itu kita yang disunahkan itu adalah ketenangan fisik, ketenangan batin. Ini yang disunahkan. Kemudian tentang sucinya itu sifatnya afdoliyah, bukan sebuah fardu atau rukun. Jadi orang haid bisakah melakukan wukuf di Arafah? Jawabannya bisa. Nah, mungkin ini suwe-suwe tambah basul masail iki. Monggo mungkin ada yang lain. Nggih, mewakili. Ini insya Allah besok praktek nggih. Praktek mungkin tidak ada halangan. Nah, mungkin pagi ini cukup itu, Pak Gus. Oke. Niki kita dengarkan 15 menit tentang Ibnu Hisham sejarah. Jadi kita di Mekah tanpa mendengar sejarah itu kelihatannya jangan hanya ubudiyah, tapi kita pulang dapat ilmu. Motivasi. Nah, dalam mumpung di sini ada pakarnya sejarah, Ustaz Nur Kholik ini jalan-jalan di Eropa ya mempelajari sejarah. Kalau Pak Remun biasanya ziarahnya kemana? Wali Songo? Iya. Iya, ini nanti kalau ketemu Ustaz Nur Kholik, ziarahnya di makam para nabi. Bukan Wali Songo, Wali Sawah. Iya, belum pernah itu. Oh ya. belum pernah Wali Songo ya. Belum pernah. Ya, monggo Ustaz Nur Kholik. Sini Ustaz. Sini. Monggo. Operatornya ganti Mas Fajar. Iya. Sebentar, pasangan di sini. Nah, di sini loh enak. Nanti kalau ada pertanyaan sulit Pak, ya Mustafa saja yang jawab. Saya mau tidur Pak, ada kamar kosong nggak sih? Ke atas. Iya, gantiin Pak Rembun. Tidak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah minum obat paracetamol, jadi diapit orang besar saya sudah nggak begitu ngededek lagi. Tapi kalau obat yang kurang maju kayaknya langsung dedek, langsung hilang semuanya Pak. Jadi, alhamdulillah ini saya ikhtiarkan bawa dari rumah kitab Tarikh Ibnu Hisham. Ini kitab tarikh yang ditulis tahun 200 Hijriah. Jadi kitab tarikh yang jadi rujukannya semua kitab-kitab yang ada sekarang Pak. Sebelum ini ada Ibnu Ishaq tahun 151 Hijriah. Kemudian pasti berupa syair sama beliau ini Ibnu Hisham di ejawantahkan jadi mutun. Okay. Ini saya setiap di haram itu mau nangis karena mungkin yang kami injak ini dulu pernah diinjak Rasulullah SAW. Mungkin ketika lihat Ka'bah itu saya nangis sekali. Kenapa? Saya bayangkan di situ Nabi Muhammad SAW ketika sholat punggungnya beliau yang mulia dijatuhi, ditibani dengan kotoran unta sama itu. Jadi saya membayangkan itu, ya Allah, saya pengen kembali ke masa lalu, saya pengen ngangkat itu kotorannya gitu. Jadi ketika tawaf tuh nggak cuma ya Allah ini Baitullah, di sini dulu Nabi saya itu diintimidasi, diperkusi sama mereka gitu. Jadi sebenarnya menurut kami tawaf haji dan umroh itu bukan cuma ritual saja. Jadi kita menapai tanah-tanah yang pernah ditapai Rasulullah SAW. Bagaimana beliau berjuangnya gitu. Di bab pertama ini Ibnu Hisham menceritakan awal sih itu. Tapi yang menurut saya paling unik itu cerita perang gajah, Ashabul Fil. Pasti sudah tahu semuanya, Nabi Muhammad lahir di
tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin pagi tahun gajah. Tapi tahun gajah itu apa kira-kira? Kok ada gajah di sini tuh gimana? Rumput aja sulit tumbuh, apalagi ada gajah. Nah, ternyata gajah itu diimpor dari Ethiopia. Dulu Ethiopia itu masih banyak gajahnya, kemudian di negara Yaman itu orang-orang Kristen yang menyembah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, muwahhidun, itu dibunuh sama orang Yahudi, namanya Dunuwas. Kalau kita pernah cerita dengan kita Abu Nawas, itu orang Islam, tapi ada raja yang zalim namanya Dunuwas. Beliau membunuh seluruh orang Nasrani yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di Ashabul Ukhdud yang diabadikan di Quran. Nah, ketika dibunuh semuanya, semua dimasukkan kemana? Ke parit dan dibakar sama Dunuwas itu. Ada yang satu selamat lari ke Konstantinopel. Tolong ini ada umat Kristen dibunuh di Yaman. Raja Herakliusnya bilang, saya nggak bisa bantu kamu, kan kejauhan. Datanglah ke orang Abbasi, orang Ethiopia. Dia agama juga Kristen. Lalu ke Abbasi, dikirimlah 2 tentara hebat, Aryat sama Abraha. Jadi Abraha itu kolonel waktu itu. Jenderalnya Aryat. Datanglah ke Yaman, menghancurkan Dunuwas, hancur. Aryat menjadi adipati, menjadi pangeran di situ. Dia bilang, akulah raja Yaman. Yang di Abbasi itu nggak berlaku lagi. Nah, Abrah nggak terima, Zat. Abrah itu orangnya kok di kitab itu jelek, gendut, lemak lemuk. Kalau jalan metal-metal gini, dengklang. Kemudian dia untuk bisa bantu orang, bantu jalannya, dia tuh ada budak di belakangnya. Tapi dia kolonel perang. Bilang jeleknya jangan ke Parmun nanti. Saya nggak bilang. Betul ya. Nggak bilang. Orangnya jelek. Dia mengematkan. Mengemaskan. Hati yang paling baik hatinya. Baik hati. Berarti Abra itu baik hati, soleh, hebat. Gendut kecilnya di atas kan. Akhirnya 2 orang itu perang, Aryat kalah, Abra menang. Dia bilang ke rajanya, raja, untuk membuktikan kesetiaan saya buatkan untuk kamu gereja paling besar. Gereja paling besar di mana? Di Yaman, yang belum pernah dibuatkan orang siapapun pada saya. Dibuatkan. Saya nggak akan pernah berhenti bangun sampai Ka'bah yang di Mekah, yang dihaji orang Islam, akan saya pindahkan ke sini. Jadi ada kegiatan marketing promosi supaya gerejanya yang di Yaman ini lebih bagus. Lah ini ada berkahnya orang dablek. Dablek itu apa? Dablek itu nakal. Dengar seperti itu, ada orang Quraisy yang nggak rela. Enak sekali Baitullah disandingkan sama rumah gereja kayak gini. Akhirnya dia lah orang Badui. Nya ini Dilempar. bukan dilempar lagi, dilepor itu, diolet-oletkan di dinding. Diolet-oletkan di dinding. Nah, enak dinding gereja itu. Lah Abra, ini siapa yang berani sekali ngasih kotoran di dinding saya? Oh, ini yang ngasih nih orang ini. Orang Arab, rumahnya di Baitul Muqaddas. Oh, kalau gitu saya ikut perang. Akhirnya Abra karena marah, gerejanya bagus dikirim, dirusak, dia berangkatlah ke sini dengan tentara gajah. Lewat, akhirnya muter Taif aja. Muter Taif sebelum di sini, karena beliau orang baik, nggak mau perang, dia punya cara. Akhirnya seluruh hewan-hewan yang ada di gembalaan itu diambil semuanya, dirampas semuanya. Salah satunya itu punyanya Abdul Muthalib bin Hashim, 200 onta. Siapa ketuanya orang Quraisy ini? Ini Abdul Muthalib bin Hashim. Datanglah ke situ. Lah Abdullah ya karena membawa nurnya Nabi Muhammad SAW, di kitab ini dijelaskan beliau itu gagah, tinggi, ganteng, tidak ada yang bisa menyampaikan. Abrah tahu beliau itu minder. Jadi raja ketemu kepala suku yang nggak punya apa-apa itu minder. Beliau kan duduk di singgasana.
Saking mindernya saya nggak sadar itu mau beliau Abdul Muthalib itu mau didudukan sama beliau. Tapi karena iya saya ini raja nggak pantas. Akhirnya beliau duduk di karpet, berdua di karpet gini. Aku nggak mau perang sama kamu. Daripada perang, mending kamu nyerah, kamu pergi nanti Ka'bahmu tak hancurkan. Nah sekarang kamu mau minta apa? Pikirannya Abra, kepala suku pasti, ya Allah gak usah ikut perang, pergilah kamu untuk membela. Abdul Muthalib bilang, saya nggak minta apa-apa, tolong 200 onta saya dikembalikan. Abra di sini bilang, buang kocok sekali, mau perang, mau tak hancurkan, kok nggak minta request saya untuk pergi, kok malah minta 200 ekor onta dikembalikan. Ini orang tuh orang marah dia, Abdul bilang. Tapi Abdul Muthalib karena beliau cerdas bilang, lah nek unta 200 itu punya saya berhak menjaganya, jangan sampai ada salah satu yang rusak. Lah Ka'bah ini bukan rumah saya, ini rumahnya Allah. Allah lah sendiri yang akan menjaganya. Wes kacau, udah pergi. Untanya dikasihkan, semuanya dikasihkan, beliau pulang. Akhirnya Abdullah bilang besok pagi kita perang, disiapkan pasukannya. Abdul Muthalib balik ke Mekah. Seorang Mekah sudah ketakutan, gak usah takut, kalian semua pergi ke gunung lihat pertunjukan. Lah Abdul Muthalib doa lain lah Ka'bah. Jadi saya senang dengan Ka'bah itu tempat yang langsung ditolong sama Allah. Jadi beliau mu'alikun ala babil Ka'bah, beliau tangannya nyentuh pintu Ka'bah dan bilang, ya Allah hada baituka al-muharram, ya Allah ini rumahmu, saya nggak bisa jaga, yang jaga hanya engkau. Terserah jenengan mau buat apa saja gitu. Jadi tawakalnya beliau gitu. Kadang kita tuh sok-sokan ya, ini masjid kalau nggak ada saya nggak jalan. Ini masjid kalau nggak saya imami nggak jalan. Kadang istiqomah itu untuk kiai kampung itu ada dua arti ya Pak ya. Ada istiqomah karena dia ingin menjalankan ibadah betul-betul, antara dia nggak mau diganti. Jadi istiqomahnya beda. Tapi Abdul Muthalib bilang, ya Allah ini rumahmu, ini Ka'bah Muharram, kami tuh nggak punya apa-apa, terserah jenengan mau ngapain tuh. Akhirnya belum selesai gajahnya Abraha itu siap diarahkan ke Ka'bah. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, gajah ini duduk, bukan lagi berhenti, duduk, deprok gitu. Dipukul pakai kayu, bahkan di sini ada telinganya dimasukkan besi, itu nggak bergerak. Ya gimana? Akhirnya pikiran, coba kita putar pakai ke arah Syam. Nah, ke arah Syam mau berjalan, tapi ketika menuju Ka'bah diam lagi. Nah, ketika mau balik ke Yaman jalan. Diarahkan ke Ka'bah berhenti lagi. Ternyata itu ada pesawat F-16. Dia sudah mengunci targetnya. Dan pesawat itu berupa burung, di sini dimisalkan kayak burung gereja kecil, membawa 3 batu, dan batu ini dari sini dari arah laut Pak Haji, datang dari arah laut, dan batu ini sangat kecil sekali, seperti itu kacang hijau. Jadi nggak besar batunya Pak Ibu, cuma kacang hijau, satunya di paruh, 2-nya di kaki. Pak Rembut bayangkan batunya dulu besar-besar ya? Ini batunya kecil sekali. Bukan batu Pak. Kerikil paling. Bahkan lebih kecil dari kerikil kayaknya. Terus Abdul Muthalib, Said Abdul Muthalib belum selesai beranjak, itu datanglah kumpulan burung-burung itu, ya betul Pak, ya, pertunjukan. Jadi Ahlul Mekah mungkin kita lihat di ujung-ujung sana itu, mereka di sana dulu. Di sana lihat pertunjukan, ya Allah ada Ka'bah dihujani dengan burung itu, kata sini, dan tidak ada yang terkena batu itu kecuali dia melepuh langsung bolong. Dan kilat dikatakan semuanya meninggal, cuma satu, Abraha sendiri. Abraha ditakdirkan ketika semua pasukannya mati, dia bisa pulang, tapi setiap jengkal dagingnya terlupas, dagingnya jatuh berdarah nanah, sampai Yaman, orang-orang Yaman tahu Abraha itu hancur seperti itu. Nah, ini ketika situlah lahir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di pagi harinya. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad SAW sudah lahir. Jadi
tidak mengherankan jika para habaib itu sangat ganteng, tinggi, besar, karena dari jat-jatnya mbah-mbahnya pun juga seperti itu. Bahkan raja pun lihat beliau itu minder. Saking cerdasnya. Ojo ngasih ru terus. Mungkin itu dulu tentang apa? Silakan. Semoga haji kita mabrur di Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ahsantum. Ini dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek kepengin istirahat, tidur, monggo.